Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnia Kirana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, angkatan tahun 2019, NIM B19198. Di sini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perdata, yaitu membuat video pembelajaran mengenai hukum perdata. Materi yang saya ambil kali ini adalah materi tentang hukum kebendaan. Dan contoh kasus yang saya ambil yaitu hapusnya hak milik tanah karena daluarsa atau batas waktu. Pengertian hukum benda dan asas-asas kebendaan. Benda atau dalam bahasa Belandanya zak adalah segala sesuatu yang dapat dihaki orang atau objek. Beberapa pengertian benda lainnya yaitu 1. Dalam arti sempit, benda adalah sebagai barang yang terlihat saja. 2. Benda adalah kekayaan seseorang. Jika perkataan benda diartikan sebagai kekayaan seseorang, maka perkataan itu juga meliputi barang-barang yang tidak terlihat, misalnya piutang. Yang ketiga, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek agendom atau hak milik, baik barang yang berwujud maupun tidak berwujud. Pengertian hukum benda. Hukum benda atau zakenrecht merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur mengenai hubungan hukum antara manusia dengan benda. Zak sendiri berasal dari bahasa Belanda yang berarti benda, dan sering juga diartikan dengan barang. Yang diatur dalam hukum benda yaitu tentang pengertian benda, pembedaan macam-macam benda, dan macam-macam hak kebendaan. Hukum benda dalam KUH Perdata menganut sistem tertutup, yang artinya adalah bahwa orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang telah diatur atau ditetapkan dalam undang-undang. Dan para pihak pada pokoknya tidak bebas menciptakan hak kebendaan baru, jadi hanya pengertian benda seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pembedaan benda. Menurut KUH Perdata, benda dapat dibedakan antara lain 1. Barang berwujud atau licamelik, misalnya kursi, meja, dan barang tidak berwujud atau on-licamelik, misalnya piutang. 2. Barang bergerak atau barang tidak tetap atau roeren de goederen, misalnya televisi, dan barang yang tidak bergerak atau barang tetap atau on roereden goederen, misalnya tanah. 3. Barang yang habis dipakai atau verbruikbaar, misalnya uang, roti, dan barang yang tidak habis dipakai atau onverbruikbaar, misalnya kendaraan. 4. Barang yang dapat diperdagangkan atau zaken in the handle, misalnya televisi, dan barang yang tidak dapat diperdagangkan atau zaken buiten the handle, misalnya tanah wakaf. 5. Barang yang dapat dibagi atau delbar, misalnya beras, dan barang yang tidak dapat dibagi atau ondilbar, misalnya kuda. Keenam, barang yang sudah ada atau tegenwoordig zaken, dan barang yang akan ada atau toekomstige zaken. Kriteria penggolongan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda disebut benda bergerak atau benda tidak tetap karena 1. Karena sifatnya, yaitu semua benda yang tidak bergabung dengan tanah atau bangunan dapat dipindahkan, dengan kata lain bisa dipindahkan atau verplaatsbaar. 2. Karena ketentuan undang-undang, misalnya hak vruchtgebruik dari suatu benda bergerak, andil, obligasi, sero, dan lain-lain. 3. Karena tujuan pemakaian, yaitu segala hak-hak yang sengaja diletakkan di atas benda bergerak. Benda disebut benda tidak bergerak atau benda tetap karena 1. Karena sifatnya, menurut pasal 506 KUH Perdata, yaitu tanah, sesuatu yang digabungkan dengan tanah atau wortelvast. 2. Karena ketentuan undang-undang, menurut pasal 508 KUH Perdata, yaitu segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda tidak bergerak. Misalnya hak vruchtgebruik dari suatu benda tidak bergerak, hak opstal, hak erfpak, hipotek, hak tanggungan. Ketiga, karena tujuan pemakaian, menurut pasal 507 KUH Perdata, yaitu segala apa yang meskipun tidak sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan untuk waktu yang agak lama, misalnya kaca jendela yang diletakkan di dinding rumah. Hak kebendaan atau zagelijk recht. Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Ilmu hukum dan perundang-undangan membagi hak keperdataan atas 1. Hak-hak kebendaan atau zagelijk recht, yaitu memberi kekuasaan atas suatu benda. Kedua, hak-hak perseorangan atau persoonlijkrecht, yaitu suatu hak yang memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap orang. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu.
Sedangkan suatu hak perseorangan hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja atau sesuatu pihak. Berikutnya, sifat-sifat atau ciri-ciri hak kebendaan yaitu: yang pertama, memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Yang kedua, dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Ketiga, mempunyai sifat melekat, yaitu mengikuti benda bila dipindah tangankan. Zacksgefolgsdroit des Witte. 4. Hak yang lebih tua selalu dimenangkan terhadap yang lebih muda. Cara-cara memperoleh hak kebendaan yaitu: yang satu, pengakuan atau okupasi, yaitu memperoleh hak kebendaan terhadap benda yang belum ada pemiliknya atau res nullius, kemudian didapat dan diakui oleh yang mendapatkannya. 2. Penemuan, yaitu menemukan benda yang telah pernah dimiliki orang lain, sedangkan dia tidak tahu siapa pemiliknya. Biasanya ini disebut dengan bezit. Yang ketiga, dengan levering atau penyerahan, yaitu memperoleh hak kebendaan berdasarkan alasan tertentu, misalnya jual beli, hibah, tukar menukar. Yang keempat, kadaluarsa atau verjaring, yaitu dengan tercapainya waktu 3 tahun untuk barang bergerak, 20 tahun untuk barang tidak bergerak, apabila dikuasainya dengan titel, dan 30 tahun tanpa titel. Yang kelima, dengan pewarisan atau erf, yaitu ahli waris yang menerima warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Yang keenam, dengan penciptaan, misalnya hak paten, hak cipta. Dan yang ketujuh, natracking atau pelekatan atau ikutan atau turunan, yaitu benda yang sudah dimiliki berkembang, misalnya sapi beranak, pohon berbuah. Beberapa asas-asas hak kebendaan antara lain: 1. Asas hukum pemaksa atau dwingenrecht, yaitu orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan baru selain yang telah diatur dalam undang-undang. Yang kedua, asas dapat dipindah tangankan, yaitu semua kebendaan umumnya dapat dipindah tangankan, kecuali hak mendiami, hak pakai, piutang yang diperjanjikan tidak dapat dipindah tangankan. Yang ketiga ada asas individualitas, yaitu objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual, misalnya rumah yang beralamat lengkap di mobil atau bus. Kemudian selanjutnya yang keempat ada asas totalitas, yaitu hak kebendaan selalu terletak di atas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan. Hal ini tertera pada pasal 500, 588, 606 KUH Perdata. Misalnya, sebuah mobil lengkap dengan ban serep dan kaca spion. Kemudian yang kelima ada asas tidak dapat dipisahkan, yaitu orang yang berhak tidak boleh memindah tangankan sebagian dari kekuasaan termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya. Yang keenam, ada asas prioritas, yaitu semua hak kebendaan memberi kekuasaan yang sejenis dengan kekuasaan hak milik, sekalipun luasnya berbeda-beda, karena itu perlu diatur urutan menurut kejadiannya. Yang ketujuh ada asas percampuran, yaitu apabila hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu akan lenyap. Hal ini tertera pada pasal 706, 718, 724, 736, dan 807 KUH Perdata. Yang kedelapan, pengaturan berbeda terhadap benda bergerak dengan benda tidak bergerak. Yang kesembilan, ada asas publisitas, yaitu hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum, sedangkan hak kebendaan atas benda bergerak tidak perlu diumumkan dan didaftarkan, kecuali oleh undang-undang dinyatakan lain, misalnya kendaraan bermotor. Yang ke-10 ada asas mengenai sifat perjanjian, yaitu untuk memperoleh hak kebendaan perlu dilakukan dengan perjanjian zakelik, yaitu perjanjian memindahkan hak kebendaan. Selanjutnya, hapusnya hak kebendaan dapat terjadi karena hal-hal berikut. Yang pertama, bendanya lenyap atau musnah. Yang kedua, dipindah tangankan. Yang ketiga, pelepasan hak. Yang keempat, kadaluarsa atau lewat waktu. Yang kelima, pencabutan hak. Pencabutan hak ini harus memenuhi syarat tersebut, dengan syarat harus sesuai dengan undang-undang, dilakukan untuk kepentingan umum, dan dengan ganti kerugian yang layak atau patut. Dalam sistem hukum barat, ada beberapa macam hak kebendaan, yaitu yang pertama bezit. Bezit ini sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tepatnya pada pasal 529 sampai 569. Yang kedua ada eigendom atau hak milik. Yang ketiga, hak-hak kebendaan di atas benda orang lain. Hak-hak kebendaan di atas benda orang lain meliputi 1. Erfdienst,
barheit atau hak servitut, yaitu suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan suatu pekarangan lain yang berbatasan. Yang kedua ada hak obstal, yaitu suatu hak untuk memiliki bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atasnya tanah orang lain. Hal ini tertera pada pasal 711 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saat ini dikonversi dengan HGB atau hak guna bangunan. Yang ketiga ada hak erfpak, yaitu suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun, yang dinamakan pek atau canon. Hal ini tertera pada pasal 720 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saat ini dikonversi menjadi hak guna usaha. Yang keempat ada Vruchtgebruik, yaitu suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan dari suatu benda orang lain, seolah-olah benda itu kepunyaannya sendiri dengan kewajiban menjaga supaya benda tersebut tetap dalam keadaan semula. Hal ini tertera pada pasal 756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang terakhir ada pand atau gadai dan hipotik. Kedua hak kebendaan ini memberikan kekuasaan atas suatu benda tidak untuk dipakai, tetapi dijadikan jaminan bagi hutang seseorang. Apakah tanah yang sudah bersertifikat hak milik atau SHM bisa hapus haknya dengan alasan telah ditelantarkan pemiliknya, sehingga kemudian dimiliki orang lain? Bagaimana juga jika tanahnya masih berbentuk girik? Baik, contoh kasus yang saya ambil yaitu terdapat sebuah contoh kasus konkret yang sangat menarik untuk menjadi rujukan, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Sekayu sengketa tanah register nomor 26/PDT-G-2013/PN-SKY tanggal 11 Juni 2014. Perkara ini yaitu pada Sailin bin Muhammad Yaman sebagai penggugat melawan KUD Sumber Makmur sebagai tergugat 1, Kepala Desa Telang Makmur sebagai tergugat 2. Baik, penggugat mendapat tanah penggugat tersebut dari saudara Alwi berdasarkan akte jual beli tertanggal 20 November 2007 dengan nomor 1269/2007 dan akte nomor 1271/2007, di mana Alwi berkedudukan sebagai penjual dan penggugat sebagai pembeli. Sekitar tahun 2010, di atas tanah tersebut tanpa sepengetahuan penggugat kemudian dikuasai oleh tergugat 1 secara tanpa hak. Tergugat 1 mengatakan bahwa tergugat 1 mendapatkan tanah tersebut dari tergugat 2. Tergugat 1 hingga sangat kini bersikukuh tidak mau menyerahkan tanah kepada penggugat. Baik, sampai di sini dulu pemaparan materi pembelajaran video yang saya berikan. Saya Karunia Kirana. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan.
Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.